Baiklah, kita mulai acara kita. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya di sini Putri Anyelir. Saya sebagai MC pada acara webinar kali ini. Sebelumnya, saya akan membacakan rundown acara kita yang diawali dengan doa pembuka, selanjutnya menyanyikan Indonesia Raya, selanjutnya menyanyikan Mars Itedel, selanjutnya kata sambutan oleh Kaprodi Sistem Informasi oleh Pak Mario Simaremare, selanjutnya webinar interview yang dibawakan oleh Bang Riki Andika, alumni SI 14, selanjutnya ada Q&A and sharing session, selanjutnya kata penutup oleh Ketua HIMSI, dan ditutup oleh doa penutup yang dibawakan oleh Duita Siombing. Baiklah, kita mulai acara yang pertama, yaitu doa pembuka yang saya bawakan sendiri. Saya bawakan dalam agama Kristen Protestan, kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini, sehingga kami boleh berkumpul di Zoom ini dalam keadaan baik. Bapak, sebentar kami akan mulai acara webinar kami, kiranya Engkau berkati acara ini dari awal hingga akhir. Begitu banyak dosa yang kami telah perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Engkau ampuni Bapak. Terpuji namamu saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Acara selanjutnya, menyanyikan Indonesia Raya. Acara selanjutnya menyanyikan Mars Itedel.
acara selanjutnya kata sambutan oleh Kaprodi Sistem Informasi oleh Pak Mario Semarang. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan, Pak. Halo, cek sound. Oke, mudah-mudahan kedengaran ya, teman-teman. Ya, selamat pagi ya, semua. Di sini ada sebenarnya kita invite semua angkatan ya yang ada di kampus, terutama untuk teman-teman yang berencana akan lulus tahun ini, plus yang akan kerja praktik. Mungkin ada juga adik-adik kelas ya, tingkat 2 atau tingkat 1. Pagi ini kita kembali lagi kedatangan alumni kita untuk contribute, membantu prodi untuk menaikkan wawasan teman-teman dalam mempersiapkan diri untuk masuk ke industri ya, baik dalam bentuk nanti lulus dan bekerja atau kerja praktik. Nah, mudah-mudahan kegiatan hari ini dengan tajuk kaitan dengan interview simulation bisa berjalan dengan baik dan teman-teman bisa belajar sedikit atau banyak akan ada kemiripan dengan apa yang akan teman-teman nanti hadapi. Saya pikir itu saja. Selamat menikmati ya, enjoy. Mudah-mudahan di sini sudah pada mandi dan minimal sikat gigi ya. Tadi saya lihat ada yang sambil bercermin jadi di Zoom ini. Oke, thank you. Silakan dilanjutkan. Terima kasih untuk Pak Mario. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Ardika Syanturi. Terima kasih Putri untuk kesempatannya. Baiklah, kita akan memasuki acara inti. Tapi sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ardika Syanturi. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu pada sesi ini. Di sini kita sudah kedatangan seorang pembicara, yaitu Bang Riki Andika. Untuk sekedar info nih teman-teman, Bang Andika ini adalah alumni Sistem Informasi 2014. Dan sekarang Bang Andika sedang bekerja sebagai front-end engineer di Frontier. Nah, agar tidak berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Bang Riki untuk dapat memulai. Halo, cek. Oke, ya, baik. Terima kasih Pak Mario, dan juga adik-adik mahasiswa dan juga rekan alumni yang join pada hari ini. Mungkin langsung saja kita akan memulai webinar interviewnya. Jadi kita buat nanti seperti sharing session aja. Jadi nanti ketika adik-adik punya pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan aja di kolom chat ya. Jadi kita buat lebih rileks saja, nggak usah terlalu kaku. Oke, sebentar saya share screen dulu ya. Oke, slide-nya udah kelihatan ya? Sudah. Oke, thank you. Sebentar ya, saya setting dulu. Oke. Nah, jadi untuk hari ini kita akan bahas tahap-tahap apa aja yang ada dalam proses rekrutmen. Jadi nanti biar ada gambaran untuk adik-adik tahapannya itu seperti apa ketika nanti akan bekerja ataupun internship. Tapi mungkin kalau untuk yang internship itu prosesnya lebih singkat mungkin ya. Yang kedua adalah pembahasan terhadap tahap interview dan juga technical test. Jadi nanti kita bahas lebih detail lagi. Ini sebenarnya masih part dari nomor 1 ini. Kemudian kita bakalan bahas terkait feedback hasil mock interview yang udah kita lakukan 2 minggu yang lalu. Itu bersama alumni dan juga beberapa mahasiswa yang kita invite untuk join interview. Jadi kita kemarin buat contoh interview. Jadi harapannya ke depan adik-adik bisa
menonton acara interview yang udah kami buat dan kami rekam kemarin. Yang keempat itu adalah tanya jawab. Jadi materi hari ini nggak terlalu banyak karena waktu kita juga terbatas, makanya saya buat materinya nggak terlalu banyak juga. Oke, mungkin langsung saja kita bahas tahap-tahap apa aja dalam proses rekrutmen itu. Nah, ini saya buat gambaran secara umum, jadi berdasarkan apa yang saya udah alami selama ini dan juga dari teman-teman juga, teman-teman alumni. Nah, ini kita kemarin discuss apa aja tahap-tahapnya dalam proses rekrutmen itu. Nah, yang pertama itu adalah seleksi CV. Nah, kalau terkait CV ini kita udah bahas sebelumnya pada webinar 2 minggu yang lalu, yaitu di beda CV. Jadi mungkin saya highlight aja terkait CV ini sebagai reminder aja buat adik-adik semua. Jadi nanti tolong ketika kalian buat CV, buat aja nanti CV yang sebagus mungkin dan sesuai dengan apa yang kalian miliki sebagai kemampuan kalian. Karena percuma saja nanti jika adik-adik menulis terlalu banyak hal di sana, tapi kalian nggak bisa menguasai apa yang kalian buat di sana. Jadi lebih baik highlight aja apa skill yang udah bisa kalian jual ke perusahaan, yang bisa kalian show off nanti ketika bergabung ke sebuah company. Yang selanjutnya adalah interview HRD. Jadi interview HRD ini adalah seperti initial call. Jadi nanti ketika CV-nya udah diseleksi dari tim HRD, jadi mereka nanti bakalan ada semacam call kepada klien, baik itu melalui telepon ataupun invitation untuk virtual meeting seperti ini. Nah, jadi nanti tim HRD itu lebih melihat kecocokan kalian itu cocok nggak kira-kira dengan budaya ataupun kondisi perusahaan mereka saat itu. Jadi dia akan lebih banyak menggali tentang diri kalian, tentang keseharian dan juga skill juga itu bakalan banyak juga nanti ditanya di sini. Nah, nanti untuk seperti apa bentuk pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh tim HRD dan juga tipsnya nanti di slide selanjutnya akan kita bahas lebih detail lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah technical test. Jadi technical test ini terkadang dibuat terpisah dan kadang-kadang itu digabung dengan yang nomor 4, yaitu interview user itu. Jadi ketika ini nantinya dipisah, jadi teman-teman perlu persiapan. Jadi technical test ini biasanya disuruh mengerjakan sesuatu terkait codingan ataupun bikin use case something gitu. Yang keempat adalah interview user. Jadi yang dimaksud dengan interview user ini adalah interview bersama calon atasan kalian nanti di company. Jadi itu bisa saja dengan senior di sana ataupun manajer. Nah, di sini akan lebih membahas terkait skill kalian secara mendalam. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu adalah reference check dan juga offering. Jadi yang dimaksud reference check ini adalah ketika kalian nanti udah melewati tahap 1, 2, sampai 4, jadi nanti ini udah cukup positif bahwa kalian itu bakalan diterima. Jadi nanti dari tim HRD bakalan melakukan cross check kepada rekan kerja kalian di company yang lain. Ini adalah contoh ketika kalian udah ada experience bekerja di satu perusahaan, kemudian kalian pindah ke perusahaan yang lain. Jadi dari tim HRD itu bakal melakukan cross check. Jadi nanti biasanya akan ditanyakan bagaimana kalian bekerja di company sebelumnya, seperti itu. Bagaimana kalian jika bekerja sama dalam tim, seperti apa. Nah, itu biasanya ditanyakan ke teman satu tim ataupun lead kalian di tempat sebelumnya. Kemudian adalah offering. Jadi offering ini adalah tawaran kerja yang akan diberikan oleh company yang kalian lamar. Itu nanti situ udah akan dibahas juga terkait salary yang ataupun benefit yang akan diberikan kepada kalian dan juga secara
policy juga nanti udah dijelaskan di sana terkait proses kerja dan lain sebagainya. Itu nanti udah dituangkan dalam offering itu. Jika kalian nanti udah cocok dengan tawarannya, kalian nanti bisa tanda tangan. Nah, itu adalah proses deal bahwa kalian itu udah resmi diterima di company tersebut. Sampai di sana ada pertanyaan dulu, teman-teman? Belum ada ya? Oke. Mungkin saya lanjut dulu. Nah, kita bahas terkait interview HRD. Jadi, tim HRD ini bakalan banyak memberikan pertanyaan kalian. Ini lebih tentang diri kalian sendiri. Nah, di sini saya buat beberapa pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh tim HRD. Pertama, contohnya ketika Anda disuruh menceritakan tentang diri kamu, jadi kamu di sini harus menceritakan diri kamu itu secara pribadi. Mungkin untuk mahasiswa, ceritakan saja bahwa kalian itu masih tingkat 3 atau tingkat 4 yang akan internship ataupun yang akan lulus. Nanti jelaskannya seperti itu. Kemudian bisa juga kalian jelaskan nanti terkait apa yang kalian kerjakan selama ini, contohnya di kuliah, proyeknya apa saja. Jadi jelaskan aja nanti seperti apa pengerjaannya. Jadi dari nomor 1 ini kalian lebih dituntut, lebih aktif untuk menceritakan diri kalian sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini juga ditanyakan apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami dan lain sebagainya. Mungkin saya nggak jelaskan semua pertanyaan di sini karena ini biasanya udah agak umum juga pertanyaan seperti ini. Mungkin saya langsung ke nomor 8 saja terkait gaji yang kamu harapkan. Nah, itu. Ini cukup penting dan ini salah satu concern juga dari Pak Mario terkait gaji. Mungkin kita bahas yang ini dulu. Nah, jadi ketika ada pertanyaan seperti ini nanti, kalian nggak usah ragu-ragu untuk menyebutkan angka yang kalian inginkan gitu, atau sesuai ekspektasi kalian. Jadi yang dilihat di sini adalah ketika kalian contohnya menyebutkan angka sekian, jadi kalian bisa harus berargumen jika nantinya dari tim HRD itu contohnya memberikan tawaran yang lebih rendah, seperti itu. Nah, nanti buat aja alasan yang realistis. Contohnya, kalian sekarang ini kan domisilinya rata-rata contohnya di daerah Toba gitu ya. Nah, ketika nanti kalian akan bekerja ke daerah Jakarta ataupun internship di Jakarta, nanti bisa juga nanti alasan kalian bahwa kami pindah ke Jakarta harus mencari tempat tinggal dan juga biaya hidup. Jadi nanti buat aja perhitungannya berdasarkan hal itu. Jadi nanti adik-adik bisa bisa sedikit research juga terkait biaya hidup di Jakarta dan juga biaya yang lain sebagainya gitu. Jadi buat aja yang realistis dan sesuai dengan ekspektasi yang kalian inginkan. Coba nanti disampaikan aja. Nah, nanti ketika yang kalian sebutkan itu terlalu tinggi, dari pihak company itu bakalan kasih tawaran juga nanti. Jadi nanti ketika terjadi proses tawar-menawar, akan ada titik temunya. Jadi nanti bisa deal di nilai yang kalian ekspektasikan seperti itu. Nah, kemudian yang pertanyaan nomor 9 ini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan kepada kami? Nah, ini sebenarnya cukup tricky ya di pertanyaan yang ini, karena si tim HRD itu bakal melihat bagaimana kalian tertarik dengan company mereka. Kadang-kadang ada juga yang bilang ini ketika mereka ditanyakan pertanyaan ini, mereka menjawab tidak ada yang perlu ditanyakan. Sebenarnya dari tim HRD itu mereka sangat mengharapkan bahwa kalian akan bertanya di sini. Artinya dia akan melihat seperti apa ketertarikan kalian terhadap company mereka. Nah, ini adalah kesempatan kalian untuk
menggali lagi lebih dalam terkait company ataupun hal yang belum kalian ketahui tentang perusahaan mereka. Contohnya, kalian bisa menanyakan terkait budaya kerja di company mereka seperti apa, kondisi timnya seperti apa, seperti itu. Dan itu adalah hal yang wajar untuk ditanyakan ketika kalian interview bersama dengan HRD. Mungkin kita bisa minta salah satu dari mahasiswa yang menjadi volunteer ya, untuk menjawab salah satu pertanyaan ini. Mungkin saya pilih pertanyaan yang nomor 1 aja dulu. Ceritakan tentang diri kamu. Ada nggak mahasiswa yang bisa ini sebagai volunteer untuk menjawab ini? Halo, halo. Bisa langsung di-unmute ya, adik-adik. Halo, halo. Ada yang bersedia kah? Dipilih aja, Bang. Oh, dipilih ya. Apa enggak ini aja, yang mau jadi volunteer aja? Atau mungkin ini ya, moderatornya bisa nggak? Coba menjawab pertanyaan yang ini, nomor 1 ini. Ya, silakan aja dicoba menjawab. Siapa aja yang bersedia? Nanti coba jelaskan aja terkait apa yang kamu kerjakan selama ini, contohnya terkait proyek yang kamu kerjakan selama kuliah, itu sesuai CV yang udah kamu buat aja di dalam CV-mu itu. Atau mungkin salah satu dari mahasiswa yang ikut interview kemarin aja deh. Halo guys. Gak usah takut, gak usah malu. Mungkin pertanyaannya terlalu sulit ini. Ceritakan tentang diri kamu. Mungkin dia nggak tahu dirinya. Jadi dia tidak bisa menjelaskan diri. Oke, mungkin lebih ke ini aja, lebih ke contohnya kalian mengerjakan proyek di kuliah seperti apa gitu. Contoh proyek yang kalian kerjakan itu apa gitu. Simpel saja penjelasannya. Atau mungkin bisa kita skip dulu untuk yang ini. Bisa kita lanjut aja dulu ke materi selanjutnya. Oh, bentar. Nah, jadi di sini ada beberapa tips yang bisa saya berikan ketika kalian menghadapi interview dengan HRD. Pertama adalah riset perusahaan. Jadi kalian harus mengetahui tentang seluk-beluk company yang kalian lamar itu seperti apa, bisa belajar tentang industri mereka seperti apa, dan juga produk yang mereka berikan seperti apa. Yang kedua adalah yang paling penting adalah jujur dan tidak berlebihan. Nah, ini sangat penting karena kalian nggak usah terlalu mengada-ada terhadap jawaban yang kalian sampaikan ke tim HRD, karena kedepannya itu atau di proses selanjutnya itu akan dicek lagi kebenaran yang kalian sampaikan. Contohnya kalian bilang jago di Java contohnya, nanti akan kelihatan kok ketika di proses interview yang selanjutnya ataupun di technical test, itu akan terbukti bahwa apa yang kalian sampaikan itu benar atau enggak. Dan terkait data juga, contohnya
ketika nanti ditanya gaji kalian sebelumnya berapa, itu akan kelihatan juga dari slip gaji ataupun dari pajak kalian sebelumnya, itu bakalan kelihatan juga. Artinya nggak usah ada informasi yang bohong yang kalian sampaikan. Itu salah satu poin yang paling penting dari setiap interview. Artinya kalian harus menjaga kejujuran dan nggak usah berlebihan juga. Dan yang terakhir adalah berpakaian sopan. Nah, di sini kalian bisa menyesuaikan aja dengan gaya perusahaannya. Contohnya kalau yang startup biasanya lebih kasual, tapi nggak apa-apa juga kalian ketika harus berpenampilan formal, itu nggak jadi masalah. Oke, selanjutnya adalah terkait technical test. Jadi di sini saya ambil contohnya itu adalah untuk posisi front-end engineer, karena kebetulan saya sebagai front-end engineer, jadi saya ambil contoh di sini sebagai front-end engineer. Jadi di sini ada dua jenis technical test. Yang pertama adalah teori dan juga test coding. Jadi di tes teori ini hal yang biasa ditanyakan itu contohnya terkait algoritma dan struktur data. Aku yakin mahasiswa sekarang cukup baik pemahamannya terkait algoritma dan struktur data. Dan karena ini spesifik terkait front-end, mungkin akan banyak juga ditanya terkait JavaScript, dan bahkan bakalan ditanya juga terkait library ataupun framework yang biasa dipakai di dalam front-end. Nah, contoh pertanyaannya itu seperti ini. Apa yang kamu ketahui tentang REST API? Nah, seperti itu. Jadi nanti adik-adik coba jelaskan sebaik mungkin aja terkait REST API itu seperti apa. Atau ketika nanti ditanyakan lebih dalam lagi terkait salah satu library di front-end yaitu React, nanti coba jelaskan life cycle dalam React. Nanti kalian coba jelaskan sebaik mungkin semua life cycle yang ada di dalam React itu. Nah, ketika kalian bisa menjawabnya dengan baik, itu akan menjadi poin yang sangat bagus, karena sebagai tim interviewer, kita juga ada kok mekanisme ataupun skema penilaian untuk setiap pertanyaan yang kita berikan. Contohnya untuk level yang junior, senior, itu beda kok komposisi penilaiannya yang kita buat biasanya. Yang selanjutnya adalah contoh technical test untuk test coding. Jadi test coding ini ada dua jenis juga. Biasanya ada yang disuruh live coding ataupun yang take home assignment. Jadi kalau yang live coding ini adalah seperti ini. Ketika nanti kalian interview dengan user, kalian nanti bakalan diminta live coding langsung. Jadi nanti kalian disuruh share screen. Jadi si user itu bakalan melihat seperti apa kalian mengoding, dan hasilnya itu bakalan langsung kelihatan di sana. Berbeda dengan take home assignment, itu nanti kalian dikasih sebuah case ataupun permasalahan, nanti kalian disuruh untuk mengerjakannya dalam waktu tertentu. Tapi untuk take home assignment ini udah sedikit dikurangi penggunanya, karena banyak kemungkinan yang terjadi adanya kecurangan di sini. Karena kita sebagai interviewer nggak bisa melihat langsung kalian proses pengerjaannya seperti apa. Nah, di sini ada contoh kasus. Ini saya buat contoh yang biasa ataupun yang golongan easy lainnya. Contohnya seperti ini. Nanti kalian diberikan mock API untuk mengambil data terkait daftar mahasiswa dan juga nilainya. Kemudian nanti kalian itu diminta untuk menampilkan ke dalam tabel. Nah, dari sana bisa untuk mencari nama mahasiswa, bisa juga melakukan sorting by ascending ataupun descending berdasarkan nilai mahasiswa tersebut. Terus juga diminta ada pagination pada tabel data mahasiswa tersebut dengan ketentuan satu halaman itu menampilkan 10 row data. Nah, kalau dari sisi interviewer sendiri, kita juga punya komponen penilaian ketika kita memberikan
contoh seperti ini. Contohnya ketika mahasiswa ataupun kalian bisa cuma menampilkan data mahasiswa ke dalam bentuk tabel doang, itu ada poin tersendiri, dan jika bisa semua requirement ini terpenuhi, itu adalah nilai full untuk kalian, untuk di tes codingnya. Seperti itu. Ada pertanyaan nggak terkait technical test ini dari teman-teman? Silakan yang mau bertanya. Saya. Ya, Pak. Boleh ya? Ya, boleh, Pak. Ini kan mau entrance ke perusahaan baru kan, mungkin experience yang kita punya dengan apa yang akan actually dipakai karena ini technical ya, Ya, Pak. itu kan bisa aja nggak sama, bahkan mungkin opposite lah, kita bilang dulu opposite. Nah, kalau situasinya seperti itu, apakah mereka juga tetap akan memperhitungkan ya experience kita di tempat lain dengan cara yang berbeda gitu? Karena ini kan masalah technical kan sangat dekat dengan tools, ya gitu ya, terus Ya, Pak. framework gitu. Misalnya kita nggak pernah, misalnya nih waktu tadi kan ada tentang waktu interview ada misalnya terjadi ini ya, conversation ya, terus kita tanya tuh misalnya sebenarnya di tempat Bapak itu Ya, Pak. framework yang dipakai itu apa, atau tools yang dipakai itu biasanya apa sih? Nah, ternyata kita belum pernah tuh pakai barang yang dengan konfigurasi seperti itu. Nah, apakah mereka akan tetap, let's say, justru malah melihat ketidakcocokan dengan experience kita gitu? Nah, oke, Pak. Jadi saya coba jawab, Pak. Jadi ada dua case sebenarnya, Pak. Ketika kita udah sebagai orang yang experience di satu bidang, artinya ketika kita udah ada pengalaman sebelumnya, dan ketika kita melamar lagi ke perusahaan yang lain, dalam konteksnya ini bahwa teknologi ataupun requirement yang mereka butuhkan itu berbeda, nah itu biasanya bisa kita discuss lagi sih, Pak, ataupun dari tim rekrutmen sendiri atau dari user itu kita bisa pilih juga, Pak, dari ketika kita pilih CV atau pilih kandidat itu yang lebih cocok ke kita, Pak. Jadi ketika nanti dari company yang baru kita lamar itu udah melanjutkan proses kita, artinya mereka itu udah melihat value dari kita, bahwa kita meskipun beda tools ataupun teknologi yang kita pakai sebelumnya, artinya ada value yang dia lihat. Contohnya kita udah lama nih di Java, Pak, gitu, Pak. Kemudian kita mau pindah ke di bidang yang front end, artinya lebih ke JavaScript gitu. Jadi poin yang lebih dilihat di sini bahwa experience kita dalam mendevelop satu fitur ataupun produk itu yang lebih dilihat, Pak. Karena ketika kita udah punya strong experience di satu teknologi, kemungkinan besar bahwa ketika kita pindah ke teknologi yang lain itu udah lebih mudah gitu, Pak. Jadi si company itu nggak terlalu ragu lagi dengan kemampuan kita, seperti itu. Cukup menjawab, Pak Mario? Sip. Berarti tetap diperhatikan ya. Misalnya kayak, karena nanti teman-teman ini kan begitu lulus kan tentu kita tidak punya semua yang dimiliki oleh industri kan gitu ya, yang Yes, diminta betul, Pak. Misalnya React ini kita nggak punya React gitu, tapi mereka tetap bisa menjual hal yang lain kan, bahwa iya, betul, Pak. mungkin kita silakan. Ya, coba saya lanjut, Pak, ya. Contohnya untuk kasus yang mahasiswa yang baru, contohnya ketika kita buka dari company untuk posisi fresh graduate, jadi yang kita lihat nanti apa aja activity yang mahasiswa ini lakukan di kampus gitu, Pak. Jadi apa aja proyek yang dia kerjakan, karena yang kita lihat bahwa kebanyakan di kampus itu kan lebih seperti mengedepankan yang terkait back end gitu, Pak.
Nah, ketika kita mengerjakan proyek di kampus kan itu pasti ada juga kita pakai contohnya JavaScript, HTML, CSS seperti itu. Nah, itu tetap kita pertimbangkan juga, Pak. Artinya mahasiswa ini udah aktif dalam contohnya melakukan pengerjaan proyek atau mengerjakan codingan lah. Jadi itu adalah poin besar yang bisa kita lihat nanti dari calon kandidat itu, Pak. Sip, sip, sip. Thank you. Menjawab, Pak ya? Yuk, ya. Yuk, Yep. thank you. Dari mahasiswa ada ini nggak, ada pertanyaan nggak terkait technical test ini? Halo, Ya, silakan. halo Bang. Ya, halo. Aku Luciana Bang dari Oke. Sistem Informasi 2018. Oke. Mau nanya terkait tips untuk yang jangan googling waktu tes coding, interview coding atau technical test gitu. Yep. Kalau misalnya interview technicalnya live code, kan kayak yang kita tahu kan Bang, nanti juga kita waktu di kantor kan Yep. pasti kalau mau implementasi juga pasti ada googling gitu. Jadi kalau misalnya pas interview minta izin sama interviewernya supaya bisa buka Google atau search bisa buka source gitu, kira-kira mempengaruhi nggak ya Bang? Nah, jadi memang benar yang kamu bilang tadi bahwa ketika kita kerja di perusahaan itu kita bebas googling atau lihat source code yang lain. Ya, itu benar. Tapi yang poin yang kita lihat di sini adalah ketika kita nanti ada technical test dan kita buat ketentuannya itu tidak boleh googling, artinya kita mau lihat seberapa dalam dan seberapa kuat experience ataupun skill kamu ketika nantinya dihadapkan sebuah permasalahan ataupun ya permasalahan seperti itu. Kamu bisa nggak menyelesaikan itu tanpa bantuan orang lain ataupun tanpa harus googling? Artinya dari diri kamu sendiri udah ada nggak basic atau knowledge terkait how to solve the problem seperti itu. Jadi poinnya itu bukan masalah ketika kerja bebas googling ataupun seperti apa. Jadi bukan itu yang dilihat sebenarnya, tapi kita mau melihat bahwa kamu itu udah ada skill yang cukup kuat nggak seperti itu. Cukup menjawab nggak? Oke. Berarti kalau misalnya interview technical test, kalau susah mungkin jangan, kalau misalnya gimana Bang? Karena kan kemarin waktu mau KP ada pernah interview gitu Bang, terus beberapa dari kami ada yang ini minta supaya googling pas live code-nya gitu. Jadi berarti itu salah satu yang harus dihindari gitu ya Bang? Ya sebisa mungkin jangan gitulah, jangan sampai googling ketika proses interview. Dan biasanya juga kita ketika interview kita suruh ini juga sih, share screen semua, jadi kita bisa lihat activity kalian dan juga kita minta juga untuk kamera juga dihidupkan, jadi kita bisa lihat activity karena kita bisa lihat juga kan ketika seseorang itu sedang searching di HP ataupun searching dari source yang lain kan. Kita bisa lihat kok dari activity kalian di screen itu. Jadi sebisa mungkin tetap jujur aja. Artinya biar ini nggak terjadi, artinya kalian harus punya persiapan yang lebih baik dan lebih matang lagi lah. Oke Bang. Terima kasih Bang. Oke, thank you. Ada lagi? Nah, jadi di sini ada 2 tips yang saya sampaikan untuk technical test ini. Nah, contohnya untuk yang nomor 2 ini nih. Ada tes coding kan, dikasih permasalahan seperti ini. Pertama, kalian coba klarifikasi aja requirement-nya seperti apa. Jika kalian masih merasa kurang jelas dengan apa yang diminta dari sana, dari pertanyaan atau case-nya itu, supaya nanti kalian nggak bingung ketika mengerjakan dan juga nggak terjadi misunderstanding.
Kemudian tadi yang udah saya bahas, jangan cheating. Oke, bisa kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini interview user. Jadi user itu adalah calon atasan kalian nanti ketika bekerja di company. Itu bisa senior engineer kalau kalian sebagai engineer, atau senior product manager kalau kalian itu sebagai product manager, seperti itu. Bisa lead, manager, ataupun VP-nya. Jadi tujuan utama yang interview user ini adalah untuk menggali lebih dalam lagi terkait kemampuan teknis kalian. Nah, biasanya di sini si user ini akan menyuruh kalian juga nanti untuk mengerjakan atau menyelesaikan tes codingan jika dia ini ya tertarik untuk menggali lebih dalam lagi. Contohnya nanti kalian dikasih satu case, coba selesaikan dalam bentuk codingan seperti itu. Jadi nanti ini akan digali lebih dalam lagi terkait technical skill yang udah kalian cantumkan di dalam CV. Mungkin ini sedikit berbeda dengan yang HRD tadi. Kalau yang HRD kan lebih ke melihat secara personal kalian seperti apa gitu. Kalau yang interview user ini lebih ke skill kalian, itu akan digali lebih dalam lagi seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan umum yang mungkin akan ditanyakan juga nanti ke kalian ketika nanti mengikuti interview dengan user. Nah, contohnya ceritakan tentang pengalaman kamu sebelumnya. Artinya kamu di sini diminta untuk menjelaskan terkait apa yang kamu kerjakan sebelumnya, karena ini kasusnya adalah masih mahasiswa ataupun yang akan lulus dan juga yang akan internship. Nah, kalian lebih fokus saja nanti terkait proyek yang kalian kerjakan selama di kuliah. Nanti jelaskan aja secara detail bagaimana proses pengerjaannya, nanti seperti itu. Dan tim kalian juga dalam mengerjakan ini seperti apa, itu bisa kalian jelaskan. Artinya kalian tetap dituntut lebih aktif juga ketika nanti ada pertanyaan. Kalian harus lebih aktif untuk menyampaikan informasi selengkap dan sedetail mungkin. Nah, tapi kalian jangan terlalu mengambang dari pertanyaan, artinya jangan terlalu bertele-tele juga, karena kita sebagai interviewer juga bisa melihat jika seseorang itu udah terlalu mengada-ada gitu. Biasanya kita bakalan langsung skip ke next pertanyaan sih. Oke. Nah, ini kalau ditanya seperti ini ada yang bisa jawab nggak? Mungkin ini mirip dengan yang tadi. Ada yang mau nggak? Oke, kayaknya masih belum ada. Di kolom chat ada yang nanya nggak? Oke, mungkin kita percepat aja ya. Nah, ini kalian jelaskan aja terkait secara teknikal yang kalian bisa kuasai. Sesuai pertanyaan di sini, dan juga ada beberapa tips di sini adalah kalian harus aktif dan percaya diri, berlatih aja untuk mengerjakan tes dan mendalami posisi yang kalian lamar itu seperti apa. Nah, ini adalah hasil feedback dari interview yang udah kita buat dengan beberapa mahasiswa sebelumnya itu. Nah, ini kedepannya bisa menjadi bahan evaluasi juga kita bersama. Jadi apa yang perlu diperbaiki ke depannya itu bisa kita lihat nanti di sini. Jadi ini adalah hasil diskus kami bersama teman-teman alumni yang berperan dalam kegiatan webinar ini. Kita ada 10 orang kemarin, jadi kita udah diskus apa yang menurut kami sudah baik dan apa yang harus diperbaiki lagi dari adik-adik mahasiswa. Yang pertama, kalian itu udah cukup berpakaian rapi dan juga tepat waktu dalam mengikuti interview yang kami buat kemarin. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Contohnya, kalian itu masih kurang menguasai proyek yang kalian buat di CV, padahal itu adalah proyek kalian sendiri yang sesuai ekspektasi kami bahwa kalian itu bisa secara baik
bisa menjelaskan apa yang kalian tulis di sana. Mungkin nanti bisa dipelajari lebih dalam lagi terkait apa yang kalian kerjakan. Karena saya lihat masih beberapa bulan yang lalu sih proyek kalian rata-rata ya yang ada di CV itu. Kemudian kurang menggali informasi terkait posisi yang dilamar. Contohnya ketika dia melamar sebagai front end, dia masih belum terlalu banyak explore apa itu front end itu, job desk-nya itu seperti apa, biasanya itu apa yang dikerjakan seperti itu. Nah, ketika ditanyakan, diminta untuk bertanya, beberapa mahasiswa itu masih menjawab nggak ada pertanyaan dari mereka, artinya bisa kita lihat bahwa rasa ketertarikan itu terkait budaya kerja, kondisi tim, cara kerja tim dalam perusahaan yang kalian lamar itu masih kurang. Nanti ketika ada pertanyaan seperti itu mungkin lebih dimanfaatkan aja untuk menggali informasi lebih dalam lagi. Dan ketika disuruh menjawab pertanyaan masih banyak yang terlalu kaku juga. Nah, ini perlu ditingkatkan juga skill komunikasinya, karena kita lihat juga kemarin ada juga mahasiswa setiap menjawab pertanyaan selalu bilang izin kak gitu. Nah, itu sebenarnya nggak usah perlu disebutkan aja gitu. Jadi buat lebih bagus aja cara menjawabnya itu. Kemudian terkait pengetahuan dasar teknologi yang kalian cantumkan di dalam CV itu masih kita lihat masih kurang. Nah, jadi mohon nanti pada adik-adik mahasiswa lebih mendalami lagi apa yang kalian tuliskan di CV itu. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya itu nggak usah dibuat semuanya. Jika memang itu masih belum kalian pahami dan belum kuasai secara baik, karena itu nanti jadi bumerang juga nanti ketika kalian lanjut ke proses selanjutnya seperti itu. Nah, yang ini masalah expected salary tadi yang udah saya sedikit bahas di awal. Ketika nanti ditanyakan expected salary, kalian dengan ini aja, dengan percaya diri aja menyebutkan sesuai ekspektasi kalian itu berapa gitu. Sebut aja nanti angkanya, itu nggak masalah kok. Dan itu memang kewajiban hak kita juga untuk menyebutkan ekspektasi kita itu berapa. Dan juga disesuaikan sesuai dengan kondisi dan juga realistisnya lah. Kemudian terkait koneksi dan lingkungan yang kondusif, ketika interview itu juga perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai ketika interview koneksinya putus, gitu. Dan lingkungan di sekitar juga berisik, itu sangat mengganggu juga nanti. Mungkin itu aja yang bisa kita perhatikan ke depannya, hal yang perlu diperbaiki. Nah, kita lanjut ke tanya jawab. Silakan mahasiswa ataupun dari Pak Mario jika ada yang perlu ditanyakan. Izin bertanya, Bang. Yes. Untuk tadi, misalnya pada saat wawancara kan pastinya ada nih saat-saat dimana kita tuh blank atau nggak tahu harus jawab apa. Nah, itu ketika itu kalau kita nggak bisa jawab pertanyaan pada saat wawancara itu solusinya gimana ya? Oh ya, jadi ada salah satu cara menjawabnya itu mungkin bisa aja kalian jujur aja bilang, sorry Pak atau Bu, saya masih kurang bisa menjawab pertanyaan ini. Mungkin jika nanti diberikan kesempatan, saya bisa mempelajarinya lebih dalam lagi, lebih memahaminya lebih baik lagi. Bisa kok dijawab seperti itu. Artinya nggak usah dipaksakan menjawab yang nggak kalian ketahui gitu. Menjawab nggak, Dek? Iya. Oke, thank you. Ada lagi? Halo Bang. Yes, silakan. Saya Grace Panjaitan dari Angkatan 18 ingin bertanya Bang. Oke. Terkait interview user. Jadi kan untuk interview user pada
sisi terakhir kan dikasih kesempatan untuk misalnya saya untuk bertanya. Jadi kalau misalnya untuk menunggu keputusan dari interview user itu Bang, kan kita nggak tahu pastinya kapan dikasih tahu pengumumannya. Jadi kemarin saya nanya kira-kira untuk konfirmasi diterima atau enggaknya kapan ya dikabarin, ataukah ada rentang misalnya saya menunggu kalau belum ada kabar maka dinyatakan tidak lolos. Jadi saya bertanya seperti itu, kemudian jawabannya mungkin sekitar 1 sampai 2 minggu bakalan dikasih tahu kok diterima atau enggak. Nah, jadi saya udah kira-kira nunggu sampai hampir sebulan belum ada konfirmasi. Bagusannya Bang di follow up ke perusahaannya atau tidak ya Bang? Ya, lebih baiknya itu ketika udah melewati waktu yang udah disebut sebelumnya, itu kalian bisa bantu follow up, itu nggak masalah kok. Bisa follow up ke tim HRD atau kontak ke kontak perusahaannya sendiri, bisa kok, itu wajar kok. Jadi Bang, semisal kalau di follow up nggak dibalas juga, berarti boleh dianggap nggak lulus lagi ya Bang? Iya, ketika mereka nggak ada respon, ya kemungkinan besar nggak ada kelanjutan. Mungkin bisa coba dicari yang lain aja, gitu deh. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Ada lagi? Lalu saya ada pertanyaan nih. Ya Pak. Ya, kan ini kan nanti begitu teman-teman yang akan lulus ini tentu fresh grad ya, masih no experience, kemudian dia tidak bisa, mereka mungkin tidak bisa melakukan comparison, gitu kan? Ya Pak. Kan biasanya di awal itu mungkin ada yang berpikir sebaiknya apakah saya melempar lamaran itu ke satu perusahaan saja, atau better kita lempar ke sebanyak-banyaknya gitu, kemudian nanti tinggal kita pilih. Kalau kita lempar banyak, kemudian ada beberapa yang respon dan kita diterima di beberapa tempat, apakah kira-kira ada efeknya ya? Kan kita mereject yang lain ya, kayak Oke Pak. kita ke let's say kuliah gitu kan, nyoba ke PTN misalnya, terus kita reject gitu kan, itu kan biasanya ada blacklist-nya semacam itulah. Iya Pak. Itu gimana ya? Nah, dari yang kita lihat itu wajar aja sih Pak, karena kita mencari kerja kan kita mencari yang terbaik juga gitu Pak. Artinya ketika kita nanti memang benaran lulus di beberapa company, kita lihat aja nanti mana yang menurut kita lebih better dan lebih cocok dengan apa yang kita rencanakan ke depannya itu kan. Kita masing-masing punya tujuan masing-masing gitu Pak. Artinya kita mau sebagai front-end engineer ataupun sebagai back-end ataupun yang lain, kita lihat juga prospek perusahaan itu seperti apa, kondisi tim di dalam itu seperti apa. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan kita juga. Orang-orang yang ada di dalam company itu, ini kira-kira bisa nggak nanti saya berkembang bersama mereka ini. Jika tujuan kita untuk berkembang, ya udah kita pilih aja company yang kira-kira bisa membuat kita berkembang, atau ketika kita mau melihat salary, kita pilih aja salary yang paling tinggi. Itu sih Pak, kalau dari saya sendiri ya. Oke. Terus berarti sebenarnya itu kayak ya fair play ya? Yes. Ya, mereka juga bisa milih beberapa dari banyak, kita juga bisa memilih mana yang betul, Pak. buat kita gitu ya. Jadi fair play ya. Nah, ya betul. Mungkin saya follow up lagi pertanyaannya. Oke deh, misalnya kita udah punya preferensi nih, ini kayaknya ada beberapa yang kayaknya somewhat cocok, tinggal toss koin lah, gitu kan. Nah, terus mungkin nanti ujung-ujungnya adalah salary ya, karena itu mungkin yang paling akhir ya, kan kerjaannya udah sama nih 11-12 kan. Semua berakhir di salary. Asumsi kita kultur perusahaannya kita nggak tahu juga nih, mau yang kiri bagaimana, yang kanan bagaimana.
Nah, ketika dilakukan offering, menurut ini pengalaman deh. Ini kan teman-teman udah pengalaman, terus mungkin dulu waktu ditanya, let's say bilang, oh saya mintanya 5 juta misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin itu juga tebak-tebak buah manggis yang kita nggak tahu itu referensinya. Nah, Iya, Pak. sebaiknya ketika melakukan offering, kan tadi udah dikasih juga ya, hitunglah biaya hidupmu, jangan sampai nanti malah nombok kan gitu. Yes, betul, Pak. Tapi ada juga nih kayak gini, kayak di marketing kan, itu mereka kasih ada approach-nya begini, jangan nilai dirimu murah. Ketika kita menilai diri kita mahal, sebenarnya orang akan expect, oh ini berarti punya kemampuan yang dia jual nih. Cuman jangan terlalu selangit juga gitu. Jadi kayak misalnya kita lihat ada 2 pulpen gitu ya. Satu harganya 1.000, yang satu harganya 5.000. What do you expect from 1.000 kan gitu kan. Iya, Pak. Kira-kira kalau bisa ngasih gambaran, kira-kira berapa sih pasaran ini fresh grad gitu? Oke, Pak. Oke, thank you. Dari teman alumni bisa ini nggak ada yang mau jadi volunteer untuk menjawab itu? Sarah, Marta mungkin? Sebelum saya coba jawab. Di sini ada Yusuf nggak? Kemarin kita discuss Yusuf yang paling ngerti sih. Oke, atau coba Sarah dulu deh. Oke. Kemarin kita discuss ya. Jadi ada beberapa web yang dia memang ngasih tahu range salary perusahaannya itu dari berapa sampai berapa. Itu testimoni dari beberapa orang yang direkrut di perusahaan tersebut sih. Jadi mereka open ke gimana ya, kayak open web gitu. Jadi orang-orang itu bebas ngasih tahu, tapi itu anonim gitu. Nah, kita bisa lihat dari sana juga range dari berapa ke berapa sih standar junior, senior gitu. Ini aku kasih di kolom chat ya, ada webnya. Nah, selain dari situ kita bisa cari tahu dari mana lagi? Kita bisa cari tahu dari misalnya alumni kita gitu ya kan, alumni kita yang kerja di sana, atau mungkin ada teman-teman kita yang kerja di sana kalau ada gitu. Nah, kalau nggak ada lagi atau no idea gitu, pengen put berapa? I think kita bisa lihat perusahaannya ya, dia sekelas apa sih, unicorn, decacorn gitu. Kalau perusahaan-perusahaan yang terkenal, misalnya startup-startup yang udah unicorn, itu kita melihat kemampuan kita juga, itu misalnya kayak sekelas Gojek, mereka fresh graduate bisa put di 10 bahkan lebih gitu. 10 juta sampai 14 juta mereka masih mau ngasih untuk yang sekelas fresh graduate. Tapi kalau kita lihat misalnya bukannya membeda-bedakan perusahaannya, tapi kita bisa lihat dari taraf perusahaannya yang bisa mencerminkan GMV mereka juga, yang mungkin bisa ngasih kita salary. Kalau perusahaan yang mungkin agak kurang terkenal kali ya, fresh graduate itu rata-rata mereka kasihnya di 5, 6 itu masih di mereka masih sering gitu, dan kebanyakan employee juga masih menerima itu gitu sih. Ya paling enggak menurut saya 6 sih. Itu paling ini ya. Paling kita bisa tolerir sih. Menurut saya. Thank you. Itu tolerir itu artinya apa ya? Tolerir itu artinya we can still live with it or Yes, Pak. Iya, kita minimal mungkin ya, Sarah ya. Oh, oke. Iya, kita bisa hidup dengan itu. Misalnya kita cari kos, kita bisa bilang nggak semua orang misalnya cari kerja itu jodoh-jodohan ya. Bukan berarti kita punya skill yang tinggi kita pasti diterima di Gojek, sekelas Traveloka dan lain-lain gitu. Belum tentu. Kadang kita bisa iri lihat teman kita yang kayaknya dia sosok aja waktu kuliah, tapi kok dia bisa diterima ya? Saya percaya bahwa cari kerja itu kayak jodoh-jodohan gitu loh. Bukan berarti kamu punya skill yang tinggi udah pasti diterima di perusahaan yang tinggi juga. Jadi banyak juga kontroversi kan, kayak anak UI yang digaji 7 juta marah-marah, pengennya 20 juta gitu ya. Tergantung preferensi masing-masing sih. Jadi menurut saya kalau kita anak gal gitu digaji fresh graduate 6 juta, saya rasa masih bisa hidup sih di Jakarta, dan mungkin masih bisa nabung kalau gaya hidupnya nggak ini ya, nggak jaksel gitu. Ya, jadi gaya hidup ya, bukan hidup gaya ya. Yeah. Ya itu ya, mungkin
teman-teman yang ini yang nanti akan berencana lulus ini perlu itu ya, perlu sadar yang pertama itu kan kalau menurut saya nih, make your credential first gitu. Jadi tahun pertama itu menurut saya tahun struggle, nggak usah banyak cincong, hidup aja dulu di situ, tunjukkan kau punya kualitas gitu, punya kualitas itu dulu, nanti itu akan bicara sendiri kok. Minimal atasan yang baik itu pasti akan melihat loh, kawan ini kok berbeda gitu, dan dia kayaknya layak untuk something lah, gitu ya. Ya benar Pak, saya juga setuju dengan yang Bapak sampaikan itu. Karena nanti di tempat kerja bakalan ada kok evaluasi pekerjaan. Nah, jadi salary itu bakalan naik sesuai dengan hasil kerja kita juga, seperti itu. Itu kayak saya lupa ada di mana gitu ya. Kita duduk di belakang gitu. Padahal ternyata setelah di-assess kita itu layak duduk di depan. Ketimbang kita duduk di depan, minta duduk di depan. Padahal setelah di-assess dia taruh di belakang gitu. Yes. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya, bukan berarti maksud saya kita merendahkan diri serendah-rendah. Tidak, bukan. Kita assess diri kita juga ya, bercermin ya. Kayak tadi misalnya ternyata kita tuh nggak menguasai apa yang udah kita kerjain gitu. Misalnya tadi ya di evaluasi tadi kan ada satu di highlight seperti itu ya. Kalau kita nggak menguasai apa yang kita kerjain, nah kita refleksi lah. Oh berarti mungkin saya nggak not that good gitu, ya kan? Jadi perbaiki dulu, mumpung teman-teman masih di kampus, masih punya waktu, masih diberikan kesempatan oleh orang tua, perbaiki di sini sebelum nanti keluar udah ya you have to face the world kan gitu. Oke, itu sih dari saya, teman-teman silakan diteruskan lagi. Oke, jadi sedikit info kalau di perusahaan kami sekarang lagi open juga untuk yang fresh graduate, khususnya untuk posisi front end. Nanti coba bisa dilihat-lihat dulu nanti profil company kami, dan coba dilihat nanti di halaman karir, nanti bisa dilihat di sana ya, detail dan juga job desk untuk posisi fresh graduate front end itu. Dan mungkin dari teman-teman alumni juga di company-nya ada juga yang open juga ya. Oke, jadi ini alumni yang mempersiapkan acara ini. Thank you guys, udah berperan juga secara aktif di kegiatan ini. Ada Kak Ayu, ada Bang Daniel, Kak Gloria, ada Kak Marta, ada Kak Monica yang kemarin pembicara kita di Beda Sipi, ada Bang Polma, ada saya sendiri, ada Kak Ruth, ada Kak Sarah, dan Bang Yusuf. Thank you semuanya udah membantu kegiatan ini dan juga sebagai bekal untuk adik-adik kita ketika nanti mereka terjun ke industri. Next-nya itu, oke, thank you. Mungkin untuk dokumentasi kita bisa coba foto bersama ya. Mungkin kita screenshot aja dari screening-nya. Coba teman-teman ini ya, open cam semua ya. Nanti yang screenshot siapa? Bisa nggak kau, Sarah? Aku nggak ngerti Zoom. Atau moderatornya mungkin minta tolong, boleh nggak? Oke. Nanti terkait referensinya bisa dilihat di sini nanti ya. Saya ambil materi itu, saya ambil juga dari sini. Bisa nanti dibaca-baca juga. Dan juga slide-nya nanti bakalan kita share juga ke teman-teman semuanya. Oke, thank you semuanya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada materi yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan lagi atau coba kontak lagi. Thank you Pak Mario dan juga adik-adik mahasiswa dan juga teman alumni. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih Kak, kasih Bang. Terima kasih kepada Bang Riki yang sudah mau meluangkan waktunya sebagai pembicara pada webinar kali ini. Untuk acara selanjutnya, kembali kepada Putri Angelir. Acara selanjutnya kata penutup oleh Ketua HIMSI dari Yosua Batubara. Untuk waktunya kami persilahkan. Baik,
Terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mario, kepada abang-abang dan kakak-kakak Angkatan 14, Sistem Informasi, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang telah hadir pada acara webinar kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada abang dan kakak-kakak yang telah memberikan waktunya gitu, meluangkan waktunya menyiapkan presentasi untuk memberikan ilmu atau membagikan cerita pengalaman bagaimana nanti kita interview dalam dunia kerja atau mencari tempat kerja praktik gitu. Terima kasih Bang, terima kasih Kak atas ilmu yang diberikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh kakak-kakak atau abang-abang Angkatan 14 sekalian kiranya dapat kita terima, dapat kita terapkan, dan dapat membantu kita nanti dalam proses interview dalam mencari tempat kerja atau kerja praktik gitu. Sekian dari kata penutup dari saya ucapkan terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung acara dan kita tutup dengan doa yang dibawakan oleh Fitri Sitorus. Untuk waktunya dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kasih karunia-Mu hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami telah selesai melakukan acara webinar pada pagi hari ini. Engkau berkati kami. Apapun yang kami dengar, semoga dapat kami terapkan dalam kegiatan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami adalah orang yang penuh dengan dosa, Engkau hapuskanlah dosa kami. Segala dosa, terpujilah nama-Mu, kini kekal abadi selama-lamanya. Amin. Kita sesi foto bentar ya, Pak Mario dan juga mahasiswa. Oke, coba saya yang screenshot ya. Semuanya tolong open cam ya. Bentar. Ini dari slide yang pertama dulu ya. Wait. Satu, dua, smile. Oke, slide kedua. Bentar ya. Slide terakhir. Oke. Thank you semuanya. Thank you ya alumni 14. Oke Pak, sama-sama Pak. Ya, ditunggu next time lagi. Oke, siap Pak. Thank you Pak. Yo. Thank you. Terima kasih, selamat pagi ya. Good luck.